Saat ini sudah bergabung bersama kami mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, Pak M. Yasin. Setelah tadi mendengar penjelasan langsung dari Ketua KPK Setio Budianto, menurut Anda apakah ini murni pengembangan penyidikan dari tahun 2019-2020 atau ada syarat politisasi, Pak Yasin? Iya, jadi kasus yang estafet atau yang berlanjut dari periode kepemimpinan yang sebelumnya, itu sudah biasa dilakukan oleh KPK. Jadi kalau menurut saya, ini karena kasus ini sudah berkembang sebelumnya, dan dugaan HK tadi terlibat aktif di dalam memenangkan HM, Harun Masiku, itu demikian jelasnya, dan dugaan keterlibatan memberikan uang atau memberikan suap kepada penyelenggara negara yang dalam hal ini adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, itu tidak ada unsur politisnya, itu murni hukum. Itu seperti kami dulu ya, dari periode kepemimpinan yang pertama itu sudah, katakanlah itu sudah matang lah, tapi belum sempat dieksekusi. Misalnya kasus BI ya, itu dieksekusi pada periode kami. Data-data itu tinggal melanjutkan saja, kan penyidik juga unsur-unsur dari penyelidik, penyidik dan penuntut umumnya kan sama, itu belum berubah. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini suatu penanganan kasus yang biasa. Pak Yasin, dan kalau Pak Hasto ini kan ya sekjen, ya. Pak Yasin, seperti yang konferensi masih berlangsung di KPK, Pak Yasin, kita menuju ke KPK terlebih dahulu. Dengan ketentuan yang ada. Kemudian tadi Mbak En sampaikan, apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya, murni penegakan hukum, gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, dihadiri oleh semua pimpinan lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain, ya. Jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu, ya. Sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian uang suap sebagian dari HK, ya. Itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Kemudian akan dijerat di Kementerian ya, karena yang akan dijerat ya itu saya kira nanti Pak Asep lah akan secara teknis. Kemudian tadi yang terakhir, ini konvensi pers ini dilakukan, biasa kan dulu-dulu, zaman saya masih di sini itu kan dilakukan pada saat bersamaan dengan penahanan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berdasarkan kebijakan pimpinan sekarang, dalam rangka akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat, gitu, ya segera, sesaat setelah sprindik itu dibuat, gitu, kita tidak akan menunggu sampai dengan masa diumumkannya penahanan, itu nanti akan diumumkan, disampaikan, supaya juga para pihak yang terlibat sudah tahu statusnya seperti apa, karena ini sebagai bagian daripada pertanggungjawaban penyidik, pertanggungjawaban secara institusi kelembagaan KPK untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Kami tidak ingin ini menjadi sesuatu yang ya istilahnya ada informasi yang, mohon maaf kalau saya menyampaikan istilahnya agak liar gitu ya, ini bertanya apa segala macam, lebih baik nanti sesaat setelah, nah sesaat setelah itu kan bisa 1 hari, 2 hari atau mungkin 1 minggu, itu nanti tentu dari kedeputian penindakan yang akan menyarankan kepada juru bicara untuk pengaturan kapan dilaksanakannya. Tapi prinsipnya itu bagian daripada akuntabilitas KPK kepada masyarakat. Demikian ya. Ya, silakan mungkin Pak Asep menambahkan beberapa hal tadi dari 3 teman-teman yang bertanya.
Terima kasih Bapak Ketua. Kita kembali ke Pak Yasin. Kalau tadi gamblang dari pimpinan KPK menjelaskan bahwa Hasto juga sebagian uang yang digunakan untuk menyuap, kemudian menghalau, merintangi proses penyidikan. Tapi yang kami jadi tanda tanya besar, kenapa timingnya Pak? Kenapa timing pengungkapannya sekarang setelah 3-4 tahun kasus ini berjalan? Kenapa eksekusinya sekarang Pak Yasin? Ya. Karena kan hasil dari gelar perkara, kemudian diinformasikan oleh tim penyelidik, tim penyidik, itu kan sudah masuk di dalam ranah penuntutan dan penyidikan kan, itu di tahapnya kan seperti itu ditemukan bukti-bukti baru, informasi baru mengenai hal yang dilakukan oleh HK di dalam merintangi kasus tersebut, itu kan munculnya belakangan. Yang kedua nih, ya analisis saya, ya pimpinan yang sekarang ini tidak ada beban dan mudah-mudahan tidak ada intervensi. Ya. Kalau yang pimpinan periode sebelumnya, periode 5 itu kan ada dugaan, ada intervensi sehingga mengulur-ulur waktu. Nah yang sekarang ini, yaitu mudah-mudahan tidak ada intervensi, bahkan Presiden yang sekarang pun kan mendorong untuk dilakukan penegakan hukum yang tegas, karena negara kita kan negara hukum. Jadi jangan sampai korupsi itu merajalela dan semakin berkembang, bukannya semakin menipis atau semakin berkurang gitu. Nah, inilah momentum yang baik saya kira. Begitu estafet atau begitu pergantian pimpinan meneruskan agenda yang lama, yakni Masiku sendiri juga belum ditangkap, kan ini kan bukan berarti ini diarahkan atau ada unsur-unsur politisnya itu ke aspek, yaitu karena adanya kongres apa itu, saya kira itu bukan urusan KPK. KPK murni penegakan hukum sebagaimana dijelaskan oleh ketua, dan itu pun kasus-kasus yang sebelumnya itu ketua umum dari parpol tertentu yang sedang berkuasa ya pernah ditersangkakan oleh KPK. Nah, pihak partai politiknya juga silakan saja tidak menghalang-halangi proses hukum pada waktu proses Partai Demokrat, kemudian juga Partai Golkar yang duduk sebagai ketua DPR, apa ada unsur politis? Tidak ada itu KPK itu. Jadi kalau KPK itu dipimpin orang yang berintegritas, berakuntabilitas, bertanggung jawab kepada publik, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar, itu ya harus due process of law yang menjadi dasar mereka itu untuk melakukan tindakan, yaitu yang dalam hal ini adalah penindakan kasus korupsi. Tapi di sisi lain juga melakukan pencegahan korupsi bersama-sama instansi pemerintah yang lain. Jadi saya kira dalam konteks ini masih on the right track, dan itu hilangkanlah itu anggapan bahwa ini ada muatan politik, itu saya kira tidak ada. Ya. Tapi Jadi kasus seperti ini sudah ketika biasa Bapak berjalan, membenarkan bahwa kasus-kasus politik. Dalam konteks kasus Harun Masiku yang menarik ketika Pak Yasin membenarkan bahwa sebenarnya intervensi itu ada, tergantung pimpinan KPK yang menjabat. Iya. Ya tergantung pimpinannya kan, pimpinannya tegas untuk katakanlah melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak memperhatikan misalnya saja pengaruh-pengaruh dari luar, jangan misalnya hentikan itu penangkapan misalnya, yang menghalang-halangi seperti dari yang diceritakan untuk melarikan diri, itu termasuk pelanggaran terhadap pasal 21 Undang-Undang 31 tahun 99, merintangi, menghalang-halangi proses penyidikan, penuntutan, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya pimpinan sebelumnya bahwa dia itu tidak ada intervensi, ya pasti ngegas ya. Bagaimana cara mencapai kinerja KPK itu dalam melakukan misalnya saja kegiatan penindakan itu, ya berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan dengan lengkap, barang bukti dan petunjuk, baik melalui lawful interception, kata-katanya HK itu kan semua direkam dan dihadirkan di pengadilan pada saat itu, ya kan? Nah,
demikian besarnya dia itu keterlibatan dia dalam melindungi Harun Masiku dan juga memperjuangkan Harun Masiku harus terpilih untuk dapil Sumatera Selatan. Itu kan demikian kuatnya itu. Pak Jadi Yasin, tidak ada ya kecurigaan itu ada unsur politik, saya kira jauh dari itulah. Itu Oke. Bung Andro. Tapi seperti ini Pak Yasin, setelah HK jadi tersangka ini apakah tokoh kuncinya Pak Harun Masiku ini akan dalam waktu dekat tertangkap? Ya kita mengharapkan seperti itu. Ini kan atas perintah pimpinan harus dicari gitu. Sedangkan misalnya ya Nazarudin yang lain yang bukan Nazarudin yang ini tadi ya. Nazarudin yang lain saja itu ada di Bolivia, ada di Kolombia Pak? Di Argentina, ya Kolombia ya. Di negara Kolombia, di kota Argentina, yang jauh dari ibu kota itu pun juga tertangkap. Nah ini kalau ini dugaannya masih ada di negara sendiri, itu apa sulitnya untuk menangkap itu apabila memang dilakukan dengan serius. Ketua KPK tadi kan mengatakan bahwa kasus ini ditangani secara serius. Ya ini harus segera ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan penegak hukum yang lain, ya kepolisian, ya kejaksaan. Kalau itu ada di luar negeri ya dengan Interpol untuk segera menangkap Harun Masiku yang sudah 4,5 tahun ini buronan. Ini baru kali ini lama seperti ini. Biasanya ya dalam periode waktu itu pun juga sudah ketangkap. Baik. Karena pimpinan KPK mau meninggalkan legasi yang bagus gitu. Terima kasih Wakil Itu, Ketua Bung KPK Andro. M. Yasin periode 2007-2011 sudah bergabung di Breaking News TV One. Terima kasih Pak Yasin. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami ada Hilda Ramadanti langsung dari gedung KPK. Kita ingin tahu respon PDI Perjuangan seperti apa. Hilda. Ya baik, selamat petang Andro. Memang betul sekali setelah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini menggelar konferensi pers yang baru saja selesai tadi sekitar pada pukul 5 sore tadi, dan memang situasi terkini di gedung maksud kami di depan gedung DPP PDI Perjuangan ini masih terpantau sepi dan belum ada pergerakan apapun. Bahkan untuk konferensi pers ini sendiri yang nantinya katanya digelar setelah KPK ini mengumumkan konferensi persnya, namun memang hingga sampai saat ini kami juga masih menunggu di depan kantor DPP PDIP, dikarenakan memang awak media selama tadi saya di sini juga saya memantau di sini, kami juga masih belum bisa memberikan informasi yang lebih panjang lagi dikarenakan memang awak media ini masih belum diperbolehkan masuk oleh pihak dari DPP PDIP. Nah, di mana sekjen dari DPP, maksud kami sekjen dari PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasusnya dengan Harun Masiku, yang di mana Harun Masiku ini masih menjadi DPO ataupun daftar pencarian orang oleh KPK ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi ini sendiri sejak tahun 2020 lalu. Menurut sprindik ataupun surat perintah penyidikan pada tanggal 23 Desember 2024 menyebut bahwa memang Hasto Kristianto ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan memang setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2023 lalu, di mana setelah pimpinan KPK ini mengucapkan sumpah jabatannya bersama Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan, KPK juga menyebutkan bahwa Hasto diduga sengaja mencegah ataupun merintangi ataupun menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan kasus dugaan suap tersangka kasus Harun Masiku. Dan memang jika bisa kami gambarkan situasi terkini Andromeda memang masih terbilang sepi dikarenakan memang awak media juga masih belum bisa masuk di dalam DPP PDIP dikarenakan sehingga kami juga masih belum bisa memberikan informasi yang lebih lanjut terkait hal tersebut. Sementara demikian Andromeda kembali ke studio.